Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara, pada video yang ketiga ini, yang berkaitan dengan analisis isi, saya ingin memberikan cara teknis untuk mengumpulkan data yang ingin kita kumpulkan di dalam artikel yang berjudul Memahami Kata Jihad, Analisis Sosiosemantik Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan panduan tentang teknik mencari data tersebut, yaitu yang berkaitan dengan kata jihad yang digunakan dan bagaimana cara kita membacanya. Yang pertama, saudara lihat di bagian atas, yang ini file, kemudian ada edit. Kita masuk ke edit. Di bawahnya nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan, dan karena kita akan mencari di artikel tersebut kata jihad, maka kita klik find, kemudian nanti akan muncul apa yang akan kita cari, lalu kita tulis jihad di situ. Nah, dari sinilah nanti kita akan melihat beberapa kata jihad yang digunakan oleh penulis di dalam artikel ini. Kita tekan next, ya, next. Akan muncul kata jihad pertama di dalam judul, yang kedua di dalam pembentukan makna jihad, subjudul, kemudian pada berikutnya lagi, kita bisa menghitung berapa kali kata jihad itu digunakan, dan kita bisa membaca tentang dalam hal apa saja kemudian kata jihad itu digunakan oleh penulis, berhubungan dengan apa saja kata jihad itu digunakan oleh penulis di dalam artikelnya. Nah, tentu hal ini akan membantu kepada kita untuk memahami kata jihad itu digunakan. Saya tertarik untuk melihat bahwa di dalam latar belakangnya atau di dalam awalan yang ditulis oleh saudara Thoriqul Haq ini, dia membahas tentang jihad, tetapi di latar belakangnya itu kita tidak menemukan kata jihad kecuali pada subjudul yang digunakan oleh penulis, yaitu di dalam kalimat pembentukan makna jihad. Tentu saya sebagai pembaca, saya bisa menganalisis tentang atau muncul pertanyaan, mengapa saudara Thoriqul Haq di dalam awalannya justru tidak memberikan penjelasan kata jihad sama sekali, padahal dia ingin melakukan penjelasan makna tentang jihad itu. Lalu saya bisa menganalisis, mungkin ini kelemahan, mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan di dalam awalannya, dan seterusnya. Frame of reference kita tentang background of study kemudian bisa dijadikan sebagai frame of analysis terhadap latar belakang yang digunakan oleh saudara Thoriqul Haq ini. Nah, saudara-saudara, di dalam membaca terhadap artikel ini pada bagian awalnya, saya bisa melihat tentang bagaimana di dalam paragraf pertama yang ditulis oleh saudara Thoriqul Haq, kalimat-kalimat yang digunakan dan aksentuasi yang ingin dia tegaskan pada bagian latar belakang. Mengapa demikian? Karena pada latar belakang itulah seseorang ingin memberikan penjelasan tentang apa yang melandasi pikiran-pikiran dia untuk melakukan analisis terhadap artikelnya ini. Latar belakang juga memberikan penjelasan kepada kita tentang urgensi dari artikel itu dilakukan. Salah satu contoh misalnya,
ketika pada bagian awal, Saudara Thoriqul Haq memberikan penjelasan kepada kita dengan menggunakan kalimat pendekatan sosiosemantik terhadap Al-Quran sangat dimungkinkan dengan memberikan analisis pemakaian makna kata yang antara satu kondisi sosial bahasa dengan kondisi sosial bahasa yang lain berbeda. Walaupun dalam bahasa yang dan kata yang sama. Nah, kalimat ini bisa saya garis bawahi dan bisa saya bold untuk memberikan penjelasan tentang apa yang melatar belakangi dari Saudara Thoriqul Haq menulis sebuah artikel yang berjudul Memahami Kata Jihad. Dari informasi kalimat yang pertama yang digunakan, saya bisa memahami bahwa yang menjadikan Saudara Thoriqul Haq itu tertarik untuk menulis sebuah artikel, tentu selain dari hal teknis yang mengakibatkannya, adalah dikarenakan pendekatan sosiosemantik terhadap Al-Quran itu dimungkinkan. Jadi perhatikan itu, dimungkinkan untuk memberikan analisis pemakaian makna kata. Tentu dari sini saya bisa memahami apa yang diinginkan oleh Saudara Thoriqul Haq. Yang kedua, pada paragraf berikutnya juga dijelaskan tentang latar belakang sosiohistoris dan sosioantropologis dari Al-Quran itu diturunkan. Tentu ini memberikan gambaran kepada saya selaku pembaca terhadap artikel bahwa Thoriqul Haq ahli di dalam bidangnya karena dia memberikan gambaran terhadap apa yang ingin dia tulis dan mengaksentuasikan kepada judulnya, yaitu judul kecilnya Analisis Sosiosemantik Al-Quran. Nah, saudara-saudara, pada bagian berikutnya sebagai kajian teoritis yang menjadi reference atau frame of reference dari Thoriqul Haq itu adalah tentang kajian sosiosemantik. Tentu ini menunjukkan kepada konsistensi cara berpikir di mana Thoriqul Haq itu ingin melakukan kajian terhadap sosiosemantik. Nah, kembali kepada kata jihad yang ingin saya analisis yang digunakan oleh Saudara Thoriqul Haq. Pada bagian paragraf pertama, subjudul yang berbunyi pembentukan makna jihad, di sini Thoriqul Haq menggunakan kalimat jihad yang pertama di dalam paragrafnya, di mana dia mengatakan, berangkat dari perdebatan tematik ideologis yang terus berhembus dalam pemahaman kata jihad, dengan melakukan pembenaran yang tidak konsisten, maka perlu kiranya menelaah landasan pembentukan kata tersebut baik secara ideologis maupun sosiologis. Saya ambil kalimat ini. Bagaimana caranya saya menganalisis dengan menggunakan content analysis? Saudara-saudara, kita ingat bahwa artikel ini ditulis pada tahun 2013. Dan oleh sebab itulah, maka bisa mencari wacana atau diskurs apa saja yang berkembang pada saat itu berkaitan dengan jihad. Nah, di sini sepertinya memberikan gambaran bahwa yang melatar belakangi untuk dianalisisnya kata jihad oleh Saudara Thoriqul Haq ini ada sebuah fakta atau fenomena yang menunjukkan atau setidaknya terbaca oleh Thoriqul Haq, kata jihad itu telah dijadikan sebagai pembenaran yang itu tidak konsisten. Tentu
Saya bisa memberikan deskripsi terhadap apa yang diinginkan dengan kata pembenaran dan kata tidak konsisten yang digunakan oleh saudara Thoriqul Haq. Begitu cara kita melakukan analisis. Dan oleh sebab itulah maka langkah berikutnya sebagai seorang pembaca terhadap artikel ini, saya bisa mencari di dalam Google atau di dalam beberapa referensi tentang perilaku pembenaran atau di dalam berita-berita tentang beberapa perilaku pembenaran dan yang tidak konsisten itu. Apabila saya menemukan ada fakta lain yang menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap kata pembenaran yang dihubungkan dengan kata jihad yang sedang dianalisis oleh saudara Thoriqul Haq ini tidak benar, maka saya bisa melakukan dekonstruksi makna terhadap kata pembenaran yang digunakan oleh saudara Thoriqul Haq. Lalu nanti saya tunjukkan referensi yang saya gunakan tentang makna pembenaran yang saya masukkan yang itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh saudara Thoriqul Haq. Begitu juga dengan kata tidak konsisten. Saya bisa mencoba untuk melakukan analisis terhadap kata konsisten yang diinginkan oleh saudara Thoriqul Haq yang dihubungkan dengan kata jihad yang menunjukkan kepada perilaku pembenaran dengan melihat kepada beberapa referensi tentang konsistensi dan inkonsistensi perilaku misalnya. Nah, begitulah cara content analysis dilakukan di dalam membaca sebuah artikel sehingga apa yang kita inginkan dengan content analysis itu bisa dilakukan secara baik berdasarkan terhadap teori tentang content analysis yang digunakan. Saudara-saudara, pekerjaan seperti ini bisa dilakukan secara terus-menerus terhadap kata jihad yang berikutnya. Kita bisa kuantifikasi berapa kali jihad itu digunakan dan dalam frame apa saja kata itu digunakan dan kemudian kita analisis seperti yang sudah kita analisis. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.